kegiatan belajar dari rumah mata pelajaran biologi. Dengan belajar biologi, kita akan lebih mengagumi kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga aktivitas kita hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem endokrin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari apa itu kelenjar endokrin dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis kelenjar endokrin dan sekresi hormon yang dihasilkan. Pernahkah anak-anakku sekalian melihat gambar berikut? Bandingkan dengan gambar yang berikut ini. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita bisa melihat peran dari kelenjar endokrin yang ada di tubuh kita. Nah, apa itu kelenjar endokrin? Mari kita pelajari. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Di dalam bahasa Yunani, hormon ini dikenal dengan arti yang menggerakkan atau yang dapat menggerakkan, di mana hormon merupakan senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh kita. Sistem endokrin ini berinteraksi dengan sistem saraf untuk mengatur aktivitas di dalam tubuh kita seperti metabolisme di tubuh, kemudian homeostasis atau misalnya pengendalian tekanan darah dan kadar gula dalam darah, mengatur pertumbuhan dan perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Apa saja karakteristik kelenjar endokrin? Karakteristik kelenjar endokrin dapat kalian lihat pada tampilan berikut ini. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari kelenjar endokrin. Silakan lihat gambar berikut. Di gambar ini kita dapat melihat di dalam tubuh kita terdiri dari berbagai jenis kelenjar endokrin. Apa saja kelenjar tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis ini berbentuk oval, melekat di bagian dasar hipotalamus otak sebesar kacang dan memiliki berat 0,5 gram. Di mana kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, intermedia, dan posterior. Hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Selain daftar hormon yang kalian lihat pada tampilan, lobus anterior juga menghasilkan hormon pertumbuhan atau GH yang mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh. Sedangkan pada hipofisis lobus intermedia dan hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon sebagai berikut. Kelenjar endokrin yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di bawah laring. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin dan hormon tridotironin serta hormon kalsitonin. Selanjutnya kelenjar
Endokrin yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar anak gondok ini hanya menghasilkan satu hormon yaitu parathormon. Yang keempat yaitu kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, di mana kelenjar ini menghasilkan hormon masing-masing di bagian medula maupun bagian adrenal. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di bagian belakang bawah lambung. Hormon yang dihasilkan selain glukagon dan insulin juga menghasilkan hormon somatostatin dan polipeptida pankreas. Selanjutnya, kelenjar pineal atau epiphysis cerebri yang terletak di langit-langit otak. Kelenjar ini menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Yang ketujuh, kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar ini terletak pada ovarium pada wanita dan testis pada laki-laki. Yang terakhir yaitu kelenjar thymus yang terletak pada bagian dada di bagian posterior toraks di atas jantung, menghasilkan thymosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. Nah, sistem hormon ini atau sistem endokrin berkaitan dengan sistem saraf. Makanya dia disatukan dalam satu sistem yang disebut dengan sistem koordinasi. Nah, apakah perbedaan dari sistem saraf dan sistem endokrin ini? Kita bisa lihat perbedaannya sebagai berikut. Silakan perhatikan tabel berikut. Perbedaan dari sistem endokrin dan sistem saraf. Adapun jika terjadi kekurangan maupun kelebihan dari produksi hormon pada kelenjar endokrin, maka akan menyebabkan terjadinya abnormalitas atau penyakit pada tubuh kita. Salah satunya misalnya terjadinya tubuh kerdil akibat kekurangan hormon pertumbuhan atau hormon GH. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, dapat membantu anak-anakku lebih memahami materi kita tentang salah satu sistem koordinasi yaitu sistem endokrin atau sistem hormon. Tetap jaga